Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu semua, karena sekarang ini kita dalam kondisi pandemi COVID, kita diminta selalu memakai masker bila keluar rumah dan selalu sering-sering cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak ibu semua, ibu ucapkan selamat datang di kelas 9. Semoga kalian di kelas 9 ini lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, anak-anak ibu semua, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9, kita awali dengan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita membahas apa itu teks laporan percobaan, marilah kita lihat dulu apa saja kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mengamati, menonton contoh laporan percobaan, kalian harus mampu. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan percobaan. Yang kedua, mengidentifikasi bahan alat yang digunakan pada percobaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah untuk melakukan percobaan tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi hasil percobaan. Dan yang kelima, menyimpulkan hasil laporan percobaan. Nah, baiklah anak-anak ibu semua, sekarang kita masuk pada apa itu laporan percobaan. Sebelum kita membahas laporan percobaan, tentu kita harus tahu dulu apa itu laporan. Nah, siapa yang tahu apa itu laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Nah, percobaan apa pula? Siapa yang tahu itu percobaan? Percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Nah, sekarang kita lanjut pada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, ciri-cirinya melaporkan hasil dari percobaan. Jadi, ciri-ciri teks percobaan itu yang pertama tentu kita melaporkan apa hasil dari percobaan tersebut. Kemudian yang kedua, percobaan yang dilakukan itu bersifat ilmiah. Yang ketiga, teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Yang keempat, kita menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Dan selanjutnya, kita menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Jadi maksudnya kita harus mencatat apa saja hasil dari percobaan tersebut. Dan yang terakhir, dari hasil laporan percobaan tersebut kita buatkan simpulannya. Nah, itulah yang merupakan ciri-ciri dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya tentu kalian bertanya-tanya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini? Nah, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian harus menonton video. Video itu merupakan video contoh dari sebuah laporan percobaan. Yang video tersebut kita ambil dari YouTube. Kemudian yang kedua, kalian harus mengisi LKS berdasarkan video yang telah kalian tonton. Yang ketiga, bagi yang ingin bertanya, silakan di WA Group. Yang keempat, mengumpulkan LKS dengan cara kirim ke WA Group. Nah, sekarang mari kita saksikan video yang merupakan contoh laporan percobaan sederhana. Hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan. Makanan kali ini yang akan kita gunakan, di sini saya sudah menyediakan terdapat cilok, bakso, dan sosis. Dan bahannya ada juga kunyit,
alatnya saya sudah menyiapkan tusuk gigi. Terus di sini ada mutu dan air. Oke, sekarang kita mulai. Ya, untuk yang pertama kita ambil contoh cilok, 2 buah cilok, 2 buah bakso, dan 2 buah sosis. Ya, yang kedua kita ambil kunyit, 1 buah kunyit, kita ambil, kemudian kita rendos. Setelah kunyitnya direndos, terus kita teteskan beberapa tetes air ke kunyit. Nih, jangan terlalu banyak, 3 tetes. Dan kita bisa aduk memakai tangan kita. Setelah itu, tes kunyit pada makanan yang sudah kita sediakan. Yang pertama, cilok. Kita oles ciloknya. Kemudian di sini terdapat tusuk gigi. Kemudian ciloknya ditusukkan ke dalam ciloknya. Ya, kelihatan. Nah, kemudian kita oles lagi cilok yang satunya lagi ke tusuk gigi. Kemudian tusuk giginya kita tusukkan lagi ke dalam cilok. Kita diamkan. Yang kedua, di sini terdapat bakso. Kita lakukan seperti cilok yang tadi. Kita oleskan dan kita tusukkan menggunakan tusuk gigi. Begitupun bakso yang satunya lagi. Kita oleskan. Kemudian kita tusukkan menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, makanan yang ketiga yaitu sosis. yaitu sosis. Kita lakukan cara seperti tadi. Kita oleskan sosis Sampai tersebut rata. sampai rata. Kemudian kita tusukkan menggunakan tusuk gigi ke bagian sosisnya. Seperti ini. Seperti ini. Dan kita lakukan cara yang sama pada sosis yang satunya lagi, yang kedua. Seperti ini. Kelihatan. Kemudian kita tusuk-tusuk lagi menggunakan tusuk gigi. Ya, seperti ini. Dan kita tunggu beberapa menit. Ya, sekarang hasilnya sudah terlihat bahwa cilok yang memakai borak warnanya lebih terlihat menarik, lebih terlihat cerah. Sedangkan cilok yang tidak memakai borak warnanya Terlihat pucat. Kemudian bakso yang memakai borak warnanya hitam, dan bakso yang tidak memakai borak warnanya
lebih bersih, lebih pucat. Nah, ini sosis warnanya lebih terlihat menarik, lebih terlihat warnanya. Sedangkan yang tidak memakai borak warnanya sama seperti yang tadi, warnanya pucat. Mungkin makanan tersebut bisa saja mengandung boraks ataupun tidak. Tapi untuk lebih mengetahui hal tersebut, mungkin kalian bisa sedikit melakukan eksperimen yang sudah kita contohkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan video laporan percobaan sederhana yang dilakukan oleh siswa SMP yang juga seusia dengan kalian. Dan video tadi kita ambil dari YouTube. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, maka silakan kalian isi LKS seperti yang terlihat berikut ini. Ada soal dan ada jawabannya. Soalnya yang pertama yaitu apa judul percobaan tersebut. Yang kedua, apa tujuan percobaan itu dilakukan. Yang ketiga, bahan alat yang digunakan untuk percobaan itu apa-apa saja. Kemudian yang keempat, apa saja langkah-langkah kegiatan percobaan tersebut. Yang kelima, apa hasil percobaan tersebut. Dan yang keenam, apa simpulan dari hasil percobaan tersebut. Nah, silakan kalian lengkapi tabel berikut ini. Baiklah anak-anak Ibu semua, sekarang pembelajaran kita sudah hampir selesai. Marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang bisa kita simpulkan hari ini adalah yang disebut dengan laporan percobaan itu merupakan bentuk teks tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, informasi yang terdapat pada laporan percobaan itu adalah yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan dilakukannya percobaan tersebut, yang ketiga ada alat dan bahan yang digunakan, yang keempat ada langkah-langkah kegiatan, dan yang kelima ada hasil percobaannya, dan yang keenam apa simpulan dari hasil percobaan tersebut. Dan inilah simpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan nanti ditanyakan di WA Group. Untuk itu, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.